Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita comeback lagi ya. Karena permasalahan Goldie untuk bawa ke luar kota belum selesai. Nah, tadi kita video sebelumnya kita bahas tentang vaksinnya ya. Ini kayak gimana keadaan di dalam pesawatnya. Kayak sebelum kita mulai perbincangan, saya mau ngangkat Goldie dulu. Goldie di bawah meja. Iya. Goldie. Apa dia mau? Goldie, sini Tapi Goldie sih tidak mau, Adek. Ini saya. Nah kan? No. Kayak dia bisa sekali kan. Dia introvert, jadi dia tidak suka kalau Tapi dia suka ini ya, bobo bersama ya. Iya, sukanya itu mendekat gitu di kaki. Tapi kalau sudah digendong kayak gini, paling ya berapa menit kan. Nah, ya kan? Sudah, dia tidak suka. Dia nggak tahan, dia nggak suka. Jadi sukanya dekat gitu. Iya, dia sukanya dekat di bawah. Tapi nggak suka dipeluk ya. Iya, duduk dia di bawah. Oke, sekarang barang-barang apa saja yang kita perlukan biar Goldie bisa dibawa naik pesawat. Ya, dan mengurangi tingkat stresnya itu penting. Mungkin kita lihat dulu kita. Nah, jadi tadi kan kita harus pakai syaratnya itu juga untuk tempat kandangnya itu harus pakai pet cargo dan itu harus pakai pintu besi gitu. Jadi ketentuan yang pertama bawa kucing di dalam pesawat dia harus ada pet cargo. Nah, ini contoh ya. Ini punya Goldie. Saya ngambil yang nomor 2 paling besar. Karena ini harus besar, ini harus pakai tadi pintu besi yang ada gemboknya. Ini gemboknya kan ya. Nah, seperti itu. Supaya dia memang aman dan pastikan di bawahnya juga tidak bocor kayak gitu. Iya, nggak boleh bocor. Iya, jadi ada ketentuannya. Ada ketentuannya kayak gitu. Di pintunya besi teman-teman ya. Kemudian bawahnya nggak boleh bocor. Iya. Punya Goldie tadi warnanya purple and white. Yes. Nah, itu warna kesukaan saya white. Oh yes. Kenapa milih purple? Ini random. Dikasihnya random. Ya. Dan ini kita pilih yang nomor 2 ya. Nomor 2 paling besar. Jadi bisa kayak untuk anjing katanya juga anjing kecil kayak karena gitu. Goldie ini besar jadi kita pilih yang besar. Kita nggak mau Goldie mepet banget gitu ya. Kasihan kan nggak bisa stres gitu. Iya benar. Kayak jadi syarat pertama dia harus di pet cargo. Terus kan yang kedua, pastikan sebelum berangkat itu dia juga harus sudah makan kayak gitu. Karena pet kita harus makan dulu. minum gitu ya yang cukup kayak gitu. Walaupun nanti misalnya penerbangan 1,5 jam, tapi kan kita nunggu sebelum boarding segala macam itu kan juga lumayan lama ya, dimasukkan dulu dia ke dalam. Perjalanan ya dari Banjarmasin ke Bandara Banjarbaru itu teman sekitar 45 menit sampai 1 jam. Iya, kayak gitu. Belum masuk perjalanan ya, belum masuk, belum dalam pesawat. Belum dari sudah sampai nunggu lagi bagasinya dikeluarkan kayak gitu kan. Nah, itu juga. Jadi pastikan dia sudah makan, sudah minum karena kan di dalam nanti di sini dia tidak dikasih kan supaya pas pada saat misalnya susah kan berantakan gitu atau airnya rembes. Jadi peraturan berikutnya teman-teman di pet cargo-nya nggak boleh ada makanan. Makan dulu yang kenyang karena terus Kak. Nah, kemudian dari maskapai itu juga tadi disediakan ini kan alas untuk dia pipis itu loh namanya, atau tadi wadah untuk dia bisa pipis atau BAB kayak gitu, wadah kecil di dalamnya ada pasirnya. Disediain sama maskapai apa kita jadi harus siap kayak gitu di dalamnya dengan itu juga. Khawatirnya kan nanti dia kalau ini misalnya. Selanjutnya ada tempat dia pipis ya. Iya, kayak di dalam gitu. Pet cargo-nya. Iya, pet cargo-nya. Nah, kemudian kemarin juga ditanya nih sama dokter gitu. Dok, apakah kemudian supaya dia tenang tidak stres kayak gitu misalnya itu disuntik aja pakai penenang misalnya kayak gitu kan, kata dokternya itu tidak baik kayak gitu untuk kucing karena beda ya. Kalau nenangin kucing itu kurang baik pakai penenang, tapi untuk anxiety itu baiknya dikasih penenang. Yang beda ya antara human dan juga animal, kita nggak bisa nyamainnya kayak kayak gitu. Kalau tadi rekomendasi dokter hewan nggak usah dikasih penenang, itu kenapa sih Kak? Karena tadi kalau misalnya ternyata ada delay kata beliau pesawatnya atau kemudian ada kasus kayak gitu kan, kemudian memperpanjang prosesnya kayak gitu misalnya. Nah, itu kan dia bisa terbangun nih dari ininya tidurnya atau yang ditenangkan tadi itu. Nah, itu malah membuat si kucing jadi pusing kata beliau. Itu malah dia sakit kepala nantinya kayak gitu. Karena memang benar Kak gini. Jadi kalau penyintas itu ya dia minum obat tuh, obat tidur. Jadi kalau minum obat tidur tuh kan efeknya dia tenang dan puas banget tidurnya. Dia minimal harus tidur itu 8 jam Kak. Nah, kalau dia kurang pada 8 jam dia terbangun gitu ya, maka bangunnya itu dia oleng.
Nah, gitu. dokter hewan kan paling tahu tuh ya bagaimana karakter dari hewan tersebut itu. Lalu saya tanya ke dokter, dok, kalau misalnya kita pakai catnip, adakah sejenis tumbuhan yang itu membuat kucing tuh dia merasa lebih enjoy dan nyaman kayak gitu ketika dia mencium bau dari tumbuhan tersebut. Nah, dan itu dijual di pet shop biasanya, namanya Itu catnip. buatan apa? Alami, organik, maksudnya tumbuhan yang memang dikeringkan. Nah, lalu kata beliau, oh boleh kalau pakai itu, karena kan dia sifatnya alami aja, dia tidak membuat kayak kucing itu tertidur atau apa, kan tidak. Sama Goldie memang sukanya di tanaman ya. Iya. Dia tempat persembunyian teman-teman tuh di tanaman. Suka di kebun belakang gitu misalnya. Dia suka neduh. Kemudian kata beliau, bagusnya kucingnya diberi vitamin aja kayak gitu after before kan, sebelum berangkat dan setelahnya seterusnya nanti, agar kemudian dia tidak lebih cepat stres kayak gitu. Nah, itu juga apalagi kan Goldie introvert itu sih. Terus Kak, tentang pesawat tadi Kak. Nah, jadi nanti ketika kita pakai pet cargo, dia akan dimasukkan ke dalam bagasi terdaftar maksudnya. Nah, bagasi terdaftar itu kan dia tidak dimasukkan ke dalam kabin pesawat. Kalau kabin itu kan bagasi tidak terdaftar, dia kita sendiri yang bertanggung jawab. Kalau yang biasanya tas rasa, nih misalkan contoh nih, ya ini ke kabin kan ya. Bawa kabin tuh yang di atas ya teman-teman ya. Iya, ke kabin kayak gitu misalnya. Jadi kita udah masuk dalam pesawat nih. Kan ada atasnya kayak. Iya, itu kabin. Kabinnya ini yang enggak terdaftar, ini kan bisa dibawa nih. Iya. Bisa dimasukin ke atasnya, kabin. Tapi beda sama hewan. Hewan tuh harus terdaftar gitu ya. Iya, masuk bagasi terdaftar. Jadi pembayarannya adalah minimal 5 kg. Kemudian setelahnya akan dihitung berat aktual dari hewan dan keranjangnya tadi, pet kargonya tadi itu, dan dia tidak bisa masuk ke dalam bagasi terdaftar prabayar yang kita langsung bayar pada saat kita mau membeli tiket pesawat misalnya. Berarti dia pas kebayar nih kayak pas kebayar, jadi langsung on the spot pada saat kita mau melakukan check in kayak gitu, baru bayar gitu. baru bayar di situ. Harus ditimbang dulu ya. Iya, ditimbang dulu karena memang ini berapa ya? Ya, kayaknya dia minimal lebih dari 5 kilo. Iya, ini orangnya berat banget nih. Berat sekali. Belum sama pet kargonya. Ya, belum sama pet kargonya. Soalnya dia beda antara yang bagasi terdaftar prabayar dengan bagasi terdaftar bayar di tempat. Lebih murah memang bagasi terdaftar yang prabayar. Oh, yang sebelum ya. Jadi kalau prabayar itu ada yang 5 kilo, 10 kilo, 15, 20, 30 kayak gitu. Nah, itu bayarnya lebih murah. Iya, tapi itu untuk barang gitu ya. Untuk barang. Kalau untuk hewan tidak bisa, dia tidak bisa masuk ke dalam bagasi terdaftar prabayar. Harus langsung di sana. Pasca bayar. Iya, minimal 5 kg. Jadi gue ditimbang dulu gitu ya. Ditimbang. Misalnya nih ditimbang 3 kg, maka bayarnya tetap 5 kg. Karena minimal 5 kg. Kalau misalnya 6 kg ya berarti dihitungnya 6 kg. Apa ya kayak harus ini dulu apa pasca bayar gitu. Nah, walau peraturannya seperti itu saya baca. Oke, gitu ya. Bacanya seperti itu teman-teman. Gitu. Iya. Ya, terus saya, jadi harus siapkan uang lebih lagi untuk selain bayar tiket pesawat kita, bagasi punya kita pribadi, kemudian tadi misalnya nih supaya lebih murah kan. Kalau ternyata bagasi kita tuh kan yang free biasanya 20 kg ya, kemudian yang ke kabin 7 kg. Ternyata misalnya kita lebih dari 20 kg nih untuk yang bagasi terdaftar nambah. Lebih baik pakai yang prabayar supaya lebih murah. Nanti untuk kucing atau hewan peliharaannya baru kan yang pakai pasca bayar gitu, untuk mengurangi biaya lah seperti itu. Oke, bocoran sedikit ya teman-teman. Ini kan Kak Nur Aida ini mau ke Jogja itu dalam rangka pendidikan S3 kayaknya. Iya, insyaallah. Jadi S3 proses S3 gitu, nimba ilmu. Nah, jadi sebenarnya karena dapat beasiswa itu bisa milih maskapai yang paling mahal ya. Iya, karena kan biayanya ganti kan ya. Iya, full service full gitu. service. Tapi ternyata nggak bisa tadi karena ya. transit tadi. Iya, karena transit tadi. Akhirnya Kak Nora ini ngambil yang biasa aja ya. Yang LCC ya, yang ekonomi biasa. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa bersama Goldie. Iya, kasihan kan soalnya Goldie-nya kalau tidak prepare bersama. best friend. Jadi kalau Kak Aida kesana gitu ya bersama Goldie kan kita pisah tuh ya. Nah, tapi nanti kita bisa video call. Goldie tuh orangnya gampang lupa. Jadi kalau lama nggak ketemu dia bisa lupa. Jadi dideketin dulu gitu. Terus apa lagi Kak? Ya itu sih nanti baru kita mungkin yang berikutnya lagi adalah bagaimana ketika
hewan peliharaan kita pindah rumah. Nah, itu kan dia mulai stres lagi nih, beda tempat, beda ini. Mungkin di lain waktu akan kita bahas. Tapi untuk pindah area tadi lewat jalur pesawat, kemudian bagaimana prosedurnya, insya Allah itu sudah lengkap. Oke, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, more information itu bisa sharing-sharing di kolom komen ya. Iya. Ya demikian, udah malam di sini nih, waktu Indonesia Tengah di sini. Iya. Udah malam juga ya. Kita perlu melakukan aktivitas yang lain juga, yang tentunya tidur juga. Semoga kita bisa bangun lebih awal. Nah, jangan lupa untuk sholat subuh. Iya. Tambah semoga kita bisa menjalankan lahir kita juga. Demikian, see you dari saya Kak Aida juga Goldia Cema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.